Ya, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aturan YouTube yang mengenai monetisasi, peninjauan monetisasi. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat bisa buka sendiri di support.google.com/YouTube/answer/728551 tanda tanya HL sama dengan ID dan ref_topik sama dengan 91536442 dan SCID sama dengan 18118189069364364270819-AP. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas tulisannya seperti ini ya, ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada mengenai peninjauan monetisasi. Ya, ini ya. Cara kami meninjau pengajuan permohonan Anda. Nah, jadi setelah memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat monetisasi yang ini, itu ada peninjauan. Nah, peninjauannya itu seperti ini. Setelah Anda menyetujui persyaratan YPP dan menautkan akun AdSense untuk YouTube yang aktif, channel Anda akan otomatis masuk ke dalam antrian peninjauan. Jadi karena yang peninjauan itu banyak sekali ya, YouTuber yang memenuhi syarat itu banyak sekali, jadi harus antri. Nah, kemungkinan biasanya itu lama. Karena namanya antri itu biasanya lama, apalagi YouTuber sekarang kan makin banyak gitu ya, antriannya pasti lama. Nah, di sini ada keterangan berikutnya, sistem otomatis dan petugas peninjau kami akan meninjau channel Anda secara keseluruhan untuk memastikan channel tersebut mematuhi semua kebijakan dan pedoman kami. Jadi ada dua yang ngecek ya, yaitu sistem otomatis dan juga petugas peninjau. Jadi ini dua ini ya, sistem otomatis dan petugas peninjau itu ngecek. Nah, apakah memenuhi syarat atau tidak, apakah melanggar aturan YouTube atau tidak. Aturan YouTube itu ada banyak sekali ya, termasuk hak cipta, kemudian pedoman komunitas, konten yang cocok untuk pengiklan dan lain-lain gitulah. Itu ada banyak sekali dan itu semuanya harus dipatuhi. Nah, kalau channelnya normal-normal saja itu biasanya memenuhi lah gitulah. Kalau nggak ada yang aneh-aneh gitulah, itu biasanya memenuhi. Nah, periksa kembali bagian penghasilan. Yang dimaksud itu ini ya, setelah masuk YouTube Studio kemudian di bagian bawah ini ada penghasilan. Nah, ini disuruh ngecek. Ya, di YouTube Studio kapan saja untuk melihat status permohonan Anda. Tapi saya sendiri ngeceknya bukan di sini. Ini tuh, nah tampilannya kan seperti ini. Saya lebih suka ngecek di bagian atasnya. Bagian atasnya itu di konten. Nah, ketika di bagian konten ini ada ikon monetisasi seperti ini, simbol seperti ini ya, S ada garisnya gini. Walaupun ini warnanya beda, itu bisa diaktifkan gitulah. Yang penting ada ikon ini. Kalau nggak ada itu nanti, nah kayaknya belum gitu, sepertinya biasanya itu belum, harus ada ikon ini. Kita baca, nah ini yang warna hijau apa biru nih, ini hijau ya. Ini biasanya ini penting ya, kami akan menghubungi Anda untuk memberikan keputusan setelah channel Anda selesai ditinjau. Biasanya sekitar 1 bulan, tapi biasanya kadang itu lebih dari 1 bulan, kadang sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Nah, pokoknya tergantung dari YouTuber yang berhasil masuk antrian peninjauan itu berapa banyak gitu. Perlu diingat bahwa penundaan dapat terjadi karena volume pengajuan permohonan yang lebih tinggi dari biasanya, masalah sistem atau keterbatasan sumber daya. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena YouTuber itu yang memenuhi syarat itu banyak, jadi kemungkinan itu lebih dari 1 bulan. Jadi jangan terlalu berharap 1 bulan beres gitu ya. Jangan terlalu berharap. Kalau misalkan sudah 1 bulan, misalkan mengalami 1 bulan beres itu ya beruntung sekali gitu lah. Tapi kalau lebih dari 1 bulan harap bersabar gitu lah. Semua pengajuan permohonan untuk bergabung dengan YPP akan diproses sesuai urutan penerimaannya. Nah, jadi ada urutannya gitu ya, sesuai itu. Terkadang channel perlu ditinjau beberapa kali, terutama jika ada beberapa peninjau yang tidak sepakat mengenai kesesuaian channel Anda untuk mengikuti YPP. Jika demikian, waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan bisa menjadi lebih lama. Jadi, apakah misalkan ada beberapa peninjau ya, menurut ini itu memenuhi syarat, menurut ini tidak memenuhi syarat. Nah, itu akan jadi masalah. Jadi ditinjau ulang gitu. Nah, tapi kalau misalkan
semuanya sepakat ya ini tidak ada masalah ya, aman-aman saja gitu. Tapi kalau banyak yang sepakat ini tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat gitu. Nah, jika permohonan pertama Anda tidak berhasil, jangan khawatir. Nah, Anda dapat mengajukan banding untuk keputusan tersebut dalam waktu 21 hari atau tetap mengupload konten asli, dan Anda dapat mengajukan kembali permohonan setelah periode 30 hari. Jadi ada kesempatan ini ya, 21 hari, 30 hari. Nah, kalau saran saya sih kalau misalkan saat peninjauan itu pelajari pelanggarannya, apakah ada yang melanggar atau tidak. Kalau misalkan ada video yang melanggar dan tidak ada video yang melanggar tetapi tidak terkena tidak terdeteksi, itu saran saya sih mending dihapus saja gitu ya. Soalnya nanti kalau pas peninjauan takutnya malah jadi masalah gitu. Jika ini bukan permohonan pertama Anda yang ditolak atau Anda sebelumnya telah mengajukan permohonan kembali, Anda dapat mencoba lagi setelah periode 90 hari. Nah, masih ada kesempatan terus-menerus ya ini ya. Tim peninjau kami kemungkinan menemukan bahwa sebagian besar konten channel Anda saat ini tidak memenuhi kebijakan dan pedoman kami. Oleh karena itu, pastikan meninjau seluruh konten channel Anda berdasarkan kebijakan pedoman kami. Nah, jadi intinya itu disuruh ngecek channelnya sendiri. Nah, dicek kalau misalkan ada yang tidak memenuhi syarat, lebih baik dibuang saja gitu, video-video yang tidak memenuhi syarat, daripada nanti bermasalah di sini. Nah, oleh karena itu pastikan ini kan sudah ya. Lalu sesuaikan channel tersebut sebelum mengajukan permohonan kami. Nah, malah disarankan sebelum mengajukan permohonan itu sudah dicek dulu gitu ya, apakah sudah memenuhi syarat semua atau belum. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Teman-teman bisa dibaca sendiri di aturan resminya ya, atau apabila ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.